Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-7 ya. Hari ini kita membahas tentang struktur kontrol ya, menggunakan pemilihan if else switch yang digunakan untuk memilih blok kode yang akan dieksekusi. Dan untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang struktur kontrol if else, dan if else ya, itu if bersarang. Untuk kondisi pemilihan struktur kontrol ini biasanya diambil untuk pengambilan keputusan ya terhadap dua buah kemungkinan. Misalnya diketahui nilai kriteria kelulusan untuk nilai pemrograman berorientasi objek, diantaranya dengan kriteria untuk nilai 90 sampai dengan nilai 100, maka keterangannya adalah nilai sangat baik. Kemudian untuk nilai antara 81 sampai dengan 90, nilainya adalah baik. Dan yang untuk nilai 75 sampai 80, nilai keterangannya adalah cukup baik. Dan untuk nilai 0 sampai dengan 74, maka keterangannya adalah perbaikan ya. Untuk membuat kode program tersebut, nanti kita lihat langsung video praktiknya. Kita simak bersama-sama. Baik, kita langsung saja ke video prakteknya. Yang pertama kita buat dulu projectnya. Klik file, new project, kemudian pilih Java, ininya Java application, kemudian next. Kita beri nama projectnya adalah project struktur kontrol. Readline kelasnya dihapus, jangan lupa. Kemudian kita finish. Dan kita cek nama projectnya adalah project struktur kontrol. Kita buat dulu pascake-nya pada project struktur kontrol. Pilih new, pilih Java pascake, beri nama struktur underscore control. Finish. Dan kita akan membuat 5 buah kode program hari ini ya. Pilih new, pilih Java class, beri nama latihan 1 underscore if. Kemudian yang kedua, klik struktur kontrolnya, pilih new, pilih Java class, beri nama latihan 2 underscore if else. Kemudian kita lanjut ke latihan yang ketiga. Pilih new, pilih Java class, beri nama latihan 2 underscore if bersarang 1. Kemudian kita latihan 4 ya, latihan 4. Pilih new, pilih Java class, beri nama latihan 4 underscore if bersarang 2. Finish. Dan kita ke latihan 5. Pilih new, pilih Java class, beri nama latihan 5 underscore if underscore bersarang 3. Finish. Nah, di sini ada kesalahan nama ya. Kali yang latihan 2 kita ubah. Klik kanan. Kita delete saja. Harusnya latihan
3 if bersarang. Kanannya Java class latihan 3 underscore if underscore bersarang 1. Finish. Baik, kita langsung ke latihan 1 if struktur latihan if. Kita copy aja, klik kanan, copy. Kita pastikan di bawah public class-nya, klik kanan, paste. Baik, kita lihat kode programnya. Baik, untuk struktur kontrol ini tidak menambahkan import ya seperti untuk input data, tapi dilihat di bagian baris 13-nya kita membuat sebuah operasi. Kemudian kita buat 2 buah tipe data yang akan kita bandingkan. Yang pertama adalah integer jumlah underscore siswa, jumlahnya adalah 40, dan integer daya tampung kelas jumlahnya adalah 36. Dan kita masukkan kondisinya if jika jumlah siswa lebih besar dari 36, artinya kan jumlah siswanya ada 40, berarti 40 lebih besar dari 36, maka tampilkan kelas melebihi kapasitas. Jadi jika kondisinya benar, maka tampilkan keterangan kelas melebihi kapasitas. Jadi 40 lebih besar dari 36. Jadi jumlah siswanya 40 lebih besar dari 36, maka ini kondisinya benar, maka akan menampilkan kelas melebihi kapasitas. Kita coba programnya, klik kanan, run file. Maka seharusnya keterangannya adalah kelas melebihi kapasitas. Nah, kelas melebihi kapasitas ya. Di sini keterangannya. Karena 40 lebih besar dari 36, kondisinya benar, maka akan muncul keterangan kelas melebihi kapasitas. Baik, supaya lebih paham lagi, kita lanjut ke latihan 2. Kita ke latihan if else. Latihan 2 if else. Kita copy dari baris 4 ini ke baris 18, tapi kurungnya cukup 1 saja karena sudah disediakan kurung tutup satunya di latihan 2 if else nya. Kita copy, klik dulu di baris 13 dan kita pastekan. Kita lihat kode programnya. Baik, yang pertama di bawah public, di bawah passkey-nya ini kosong karena tidak membutuhkan import ya. Dan di baris 13 kita buat metodenya atau operasinya supaya program dapat dijalankan. Kemudian di sini ada 4 buah tipe data. Yang pertama adalah total belanja, tipe datanya integer, ininya adalah 100.000 ya nominalnya. Kemudian jumlah harga yang dibeli adalah 2, diskonnya adalah 0,25, dan untuk koma pemisahnya pakai titik. Dan tipe data double, nama variabelnya harga barang setelah diskon. Jadi kondisinya jika total belanjanya lebih dari 50.000 dan
dan ini adalah kondisi benar ya, gerbang N yang pertemuan ketiga kalau tidak salah ya. Dan jumlah barang yang dibeli lebih dari 1, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 0,25 ya. Jika total belanjaannya lebih dari 50.000 dan jumlah barang yang dibelinya lebih dari 1. Nah, di sini kondisinya adalah total belanjanya adalah 100.000 ya. Dan harga yang dibelinya adalah 2, maka otomatis dia akan mendapatkan diskon 0,25. Nah, kondisi ini yang ini adalah benar. 100.000 lebih besar dari 50.000, maka kondisinya adalah benar. Dan jumlah harga yang diberi lebih dari 1, berarti 2, lebih besar dari 1, kondisinya juga benar. Dan untuk gerbang N ini kondisi dua-dua inputannya harus dalam kondisinya benar. Ini benar dan ini benar, maka akan menghasilkan benar. Maka kita masukin rumusnya adalah harga barang setelah diskon adalah total belanja yaitu 100.000 dikurangi yaitu total belanja dikali diskon. Total belanjanya adalah 100.000 ya, total belanja 100.000 dikali diskonnya adalah 0,25, artinya dapat diskonnya 25.000, maka total belanja dikurangi 25.000 adalah jumlahnya adalah 75.000. Harga diskonnya adalah harga barang setelah diskon adalah 75.000, maka kasih keterangan di bawahnya harga barang setelah didiskon adalah harga barang setelah mengambil dari variabel yang harga barang setelah diskon yaitu 75.000. Nah, jika tidak, kondisinya tidak sesuai atau kondisinya salah, maka dia akan muncul keterangan maaf Anda belum dapat diskon ya. Jadi jika kondisinya benar semua, maka muncul keterangan yang pernyataan yang di bawah yang ini. Dan jika kondisinya salah, maka akan muncul keterangan yang di bawah ya, maaf Anda belum dapat diskon. Baik, kita coba run file programnya. Di kanan run file, maka harga barang setelah diskon adalah 75.000. Nah, di sini. Sedangkan karena inputannya adalah 100.000, harga 100.000, belinya 2, kondisinya benar, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 25.000. Jadi 100.000 dikurangi 25.000, harganya adalah 75.000. Baik, bagaimana kalau kita rubah kondisinya? Yang ini jumlah barangnya cuman tidak 2 tapi 1. Kita coba apakah dia akan mendapatkan diskon. Kita coba run file. Kita lihat outputnya. Maaf, Anda belum dapat diskon karena kondisi di sini ini tidak terpenuhi ya, jumlah barangnya hanya dibeli 1, jadi 1 tidak lebih, harusnya kondisinya salah, ini kondisinya salah, sedangkan ini kondisinya benar, maka karena ini tidak terpenuhi, tidak benar semua, kondisinya gerbangnya N, maka outputnya adalah maaf Anda belum dapat diskon. Sebaliknya kita coba ininya 2, sedangkan belanjaannya kita rubah hanya beli 10.000 ya. Coba run file lagi. Akan muncul keterangannya maaf Anda juga belum dapat diskon ya, karena pembeliannya adalah minimal lebih dari 50.000. Walaupun ini kondisinya benar, tapi karena pembeliannya kurang dari 50.000 maka dia tidak mendapatkan diskon. Baik, kita lanjut ke latihan yang ketiga, if 3 bersarang ya. Baik, untuk if 3 bersarang kita copy sampai baris 21, tapi kurungnya cukup 1 saja. Kita copy
kita pastikan. Kita lihat pada programnya. Baik, untuk latihan 3 if bersarang, ini kondisinya ada beberapa kondisi, ada if, else if, else if, else if, dan terakhir adalah else. Jadi misalkan inputan kita masukkan sebuah angka, kondisinya adalah if, kita ambil yang terbesar dulu, jika nilai angkanya lebih besar sama dengan 90 dan nilai angkanya kurang dari sama dengan 100, maka dia akan menampilkan keterangan nilai hurufnya A ya. Dan jika nilainya antara 80 sampai dengan 90, maka nilainya B. Yang ini tidak boleh sama ya, jadi kalau lebih besar dengan 90, maka nilai 90 ini termasuk nilai A. Tapi kalau yang ini tidak ada sama dengannya, maka nilai 90-nya tidak termasuk. Jadi kalau 89 masih masuk. Dan kalau ini ada sama dengannya, berarti 80 itu masih masuk. Berarti 80 sampai dengan 89 itu nilainya B. Sedangkan yang nilainya 70 sampai dengan 79, maka nilainya C. Dan sedangkan nilainya sama dengan 60 sama dengan 60 dan ininya sampai dengan 79, maka nilainya D. Sedangkan selain nilai yang ada di sini, maka nilainya hurufnya E ya. Jadi batasnya 100, ini paling rendahnya adalah 60 ya. Baik, ini sudah muncul inputan, nilai angkanya adalah 75. Harusnya nilai 75 itu masuk ke rentang nilai huruf C ya. Kita coba run file. Kanan run file. Kita masuk. Nah, nilainya adalah langsung nilai huruf C. Tanpa ada inputan. Kita coba rubah angka ini jadi 89, maka hasilnya adalah harusnya nilainya B ya. Nah, bagaimana kalau nilainya 90? Apakah nilainya A atau nilainya B? Harusnya nilainya ada A karena ada sama dengannya 90. Kalau kadang-kadang ini tidak ada sama dengannya. Kita klik kanan, run file. Ya, maka nilainya hurufnya A. Baik, itu untuk latihan 3. Jadi ada penambahan itu if, else if, else if, else if, kemudian yang terakhir adalah else. Dan latihan keempat, kita menggunakan inputan, menggunakan 3 buah kelas, yaitu menggunakan IO exception, buffer rider, dan input stream reader ya. Oke, kita copy dahulu kode program. Kita copy dari baris 7 sampai dengan baris 38, tapi kurung tutupnya hanya diambil satu bagian bawahnya. Kita copy, kita ke if bersarang, kita pastikan. Klik kanan, paste. Oke, ini otomatis membuat sebuah
operator, your exception, dan input stream reader. Kita klik OK. Baik, kita lihat kode program. Oke, pertama di bawah package, karena kita menggunakan inputan menggunakan konsol, yaitu buffer reader, exception, dan input stream reader. Kita akan menggunakan input, jadi input angkanya kita inputkan melalui konsol ya, jadi tidak ditetapkan langsung seperti di latihan 1, 2, dan 3. Oke, kemudian di bagian baris 16 kita membuat sebuah metode untuk operasi yang sudah digabungkan dengan throw io exception supaya kita tidak menggunakan try chat lagi ya. Dan kita buat dulu kebutuhan untuk input datanya, yaitu menggunakan variable input data yang sudah diinputkan. Di dalamnya ada ISR, dan input stream reader. Dan kita tetapkan nilai variabelnya, yaitu yang pertama tipe data integer untuk nilai angka, dan string nama untuk nama orangnya ya. Oke, yang berikutnya kita inputkan sebuah string, masukin nama Anda. Nama variabel ini akan mengambil ke tipe data string. Karena inputannya hanya menggunakan tipe data string, maka cukup input data readline saja karena tipe datanya string. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Karena tipe datanya integer, maka dia harus menambahkan konversi, yaitu dari string menjadi integer, yaitu menggunakan integer parse integer. Kemudian kita buat if-nya. Nah, if sini kita buat seperti tadi, if jika nilai angkanya lebih besar dari 90 dan ini kondisi gerbang N, jadi dua-duanya harus benar. Antara nilai 1 dan nilai 2 nya kondisinya harus benar. Nilai angkanya kurang dari 100 sama dengan 100, maka outputnya adalah nama siswa ambil dari inputan nama, dan maka nilai hurufnya adalah A ya. Sedangkan else if jika nilainya lebih dari 80 kurang dari 90, artinya 80 sampai dengan 89 ya, maka nama siswanya siapa, nilai hurufnya B. Dan yang ketiga, jika lebih dari 70 kurang dari 79, maka nilainya C. Sedangkan nilainya sama dengan 60 kurang dari 70 ya, atau 69 ya, maka nilainya D. Nah, selain itu nama siswanya siapa, maka otomatis nilainya adalah E. Baik, kita coba masukin angkanya dan file. Karena kita menggunakan konsol, maka munculnya di bagian sini untuk konsolnya. Kita masukin namanya Mendik Casdi, enter. Misalkan nilainya 90, maka nama siswanya adalah Casdi, nilai hurufnya adalah A ya. Kita coba lagi, run file. Nama yang kedua misalkan Asep, nilainya adalah 40, maka nilainya Asep adalah hurufnya adalah E ya. Baik, itu untuk inputan menggunakan konsol dengan menggunakan kondisi if bersarang atau if else if ya. Baik, kita lanjut ke latihan 5. Kita input datanya menggunakan GUI ya, GUI untuk inputan yang kelima ini. Kita copy dulu if yang kelima,
Untuk yang kelima, karena menggunakan GUI, maka importnya menggunakan import Japakswing Option Pane. Kita copy dulu, paste di bawah Pascake. Dan kita copy dari baris 5 ini sampai dengan baris 37. Kita copy, kita buka hipersarangnya, tempatkan kursor di bawah public class, kemudian kita paste. Baik, kita lihat kode programnya. Kita perbesar dulu, naikin ke atas. Oke. Untuk baris hipersarang yang kelima ya, ini latihan 5 menggunakan inputan, cuman inputannya berbasis GUI ya, Graphic User Interface. Kita menggunakan Japakswing Option Pane. Kemudian di baris 13 kita membuat sebuah operasi dan kita tetapkan di baris 14 dan 15 untuk tipe data. Yang pertama adalah nama siswa, yang keduanya adalah nilai. Kemudian kita membuat inputan untuk nama dulu, nama siswa. Tampilkan keterangannya, nama lengkap siswa di dalam kotak input dialognya. Kemudian untuk nilai siswanya, kita tampilkan keterangan nama siswa di dalam input dialognya. Karena nilai untuk tipe datanya adalah integer, maka harus dikonversi, yaitu menggunakan integer, parse integer, masukin ke dalam variabel namanya nilai. Nah, if jika nilainya lebih besar dari 90 dan kurang dari sama dengan 100, maka tampilkan pesannya adalah nama siswa, nama siapa, dan nilai siswanya adalah A. Masukin ke dalam sebuah kotak message dialog. Nama ininya, keterangannya ambil dari variabel PSN untuk if. Kemudian untuk else if jika nilainya lebih besar dari 80 kurang dari 90, dan ternyata rentangnya 80 sampai 89, maka namanya siswanya siapa, nilai siswanya adalah B. Dan yang ini sama, jika lebih dari 70 kurang dari 80 atau rentangnya 70 sampai 79, maka nilainya C. Sedangkan jika nilainya sama dengan 60 kurang dari 70, dari 60 sampai dengan 69, maka nilainya D. LC selain itu, maka nilai nama siswanya siapa, nilainya adalah E. Baik, kita coba run file ya. Yang kelima, klik kanan, run file. Baik, kita lihat, masukin nama lengkap siswanya, misalkan Lik Sasli, enter. Masukkan nilai siswanya, misalkan 90. Oke, maka keterangannya, nama siswanya Lik Sasli, nilai siswa adalah A. Baik, kita coba inputan yang kedua. Run file lagi, misalkan nama lengkapnya adalah Asep S ya. Oke, nilainya misalkan 60. Kalau 60 harusnya nilainya adalah D ya. Nama siswanya Asep S, nilai siswanya D. Yang terakhir, yang LC nya,
tempel lagi, masukin nama siswa, misalkan dia nilainya misalkan 59, maka nilainya adalah E. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini, dari mulai if, kemudian if else, kemudian if bersarang, kemudian ada if bersarang menggunakan input data menggunakan konsol, itu ada input Java swing, input Java IO stream reader, buffer reader, dan IO exception. Dan yang kelima adalah if bersarang menggunakan input data GUI, ya, menggunakan kelas Java swing JObject. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaannya, bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.